Bayangin ya, kalau satu video YouTube Shorts kalian bisa ditonton berulang-ulang tanpa penonton sadar. Ya, satu penonton bisa nambah view berkali-kali hanya dari satu kali klik. Inilah yang disebut looping effect. Banyak kreator besar udah pakai trik ini, tapi jarang ada yang mau bongkar rahasianya. Kalau kalian kreator pemula, trik ini bisa jadi senjata rahasia biar video kalian meledak di algoritma YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Rasendria AF, channel yang selalu memberikan sebuah edukasi bagi YouTuber pemula. Pernah gak sih kalian nonton video short dan tiba-tiba sadar, kok aku udah nonton ini 3 kali ya? Itulah kekuatan video looping. Satu trik rahasia yang jarang dibahas kreator besar, tapi diam-diam mereka pakai untuk meledakkan view-nya. Bayangin, satu penonton saja bisa nambah view berkali-kali hanya karena videonya muter tanpa terasa. Algoritma pun menganggap video itu super menarik. Lalu, boom, video kalian masuk beranda jutaan orang. Nah, di video ini, aku bakal bongkar semua rahasianya. Mulai dari cara kerja looping, teknik transisi yang halus, sampai trik bikin penonton ketagihan nonton ulang. Jadi, siapin catatan, karena ini bisa jadi senjata rahasia buat channel kalian. Yuk kita langsung aja masuk ke pembahasannya. Pertama-tama, teman-teman kita akan bahas dulu ya, kenapa looping itu senjata rahasia view. Ya, efek retention tinggi. Retention adalah durasi rata-rata penonton menonton video kalian. YouTube cinta banget sama retention tinggi, apalagi kalau di atas 100%. Nah, looping ini bisa bikin retention kalian gila-gilaan. Misalnya, video kalian 15 detik, tapi rata-rata orang nonton 30 detik. Itu artinya retention 200%. YouTube akan mikir, wow, orang betah banget di video ini. Hasilnya, YouTube akan dorong video itu ke lebih banyak penonton lagi. Selain retention tinggi, yaitu karena efek psikologis ke penonton. Looping ini bisa bikin penonton merasa video belum selesai. Otak mereka penasaran, jadi mereka biarkan video terus muter sampai rasa penasaran terpuaskan. Yang biasanya nggak pernah terjadi karena transisinya nyambung terus. Selanjutnya, bisa juga menjadi pengganda view otomatis. Kalau biasanya satu penonton cuma kasih 1 view. Nah, di looping ini mereka bisa kasih 3-10 view tanpa sadar. Dan ini terjadi 24 jam non-stop. Nah, bagaimana sih teknik dasar bikin video looping? Langkah yang pertama, teman-teman, rencanakan dulu ya awal dan akhir video dari awal produksi kalian. Jangan video dulu, baru mikir loopingnya. Justru sebaliknya. Dari awal tentukan adegan atau frame yang bakal jadi awal sekaligus akhir konten kalian. Ini kunci biar transisinya mulus. Langkah kedua, gunakan loop point yang halus. Apa itu loop point? Loop point adalah titik transisi dari akhir ke awal video. Triknya, potong di momen yang punya gerakan cepat atau perubahan besar. Misalnya, pergantian scene, gerakan tangan cepat, close up wajah tiba-tiba, flash transition. Nah, itu adalah triknya. Kemudian langkah ketiga, mainkan audio dan musik. Kalian bisa pakai musik yang punya beat konsisten. Potong musik di beat yang pas, lalu sambungkan ke awal musiknya lagi. Jika perlu, tumpang tindih 0,2 sampai 0,5 detik audio untuk menyamarkan potongan. Langkah keempat yaitu narasi yang kembali ke awal. Kalau kalian pakai voice over atau teks, buat kalimat yang melingkar. Misalnya, ini di awal bilang gini, kamu pernah lihat trik ini? Kemudian di akhir bilang seperti ini. Nah, itulah triknya. Kamu pernah lihat trik ini? Otomatis penonton akan nggak sadar ya, mereka sudah kembali ke awal lagi. Nah, itu adalah kunci dari video looping. Jadi intinya, penonton tidak sadar bahwa mereka sudah menonton berulang-ulang video kalian karena teknik looping kalian yang halus. Nah, teman-teman, kita akan coba bahas optimasi looping untuk algoritma YouTube.
Durasi ideal untuk bikin looping adalah 12-18 detik adalah sweet spot. Terlalu panjang bikin penonton kabur, terlalu pendek bikin susah bercerita. Yang kedua, selain durasi ideal yaitu judul dan thumbnail yang clickbait tapi relevan. Contoh, kok bisa video ini nggak ada ujungnya? Orang akan klik karena penasaran dan looping akan membuat mereka bertahan. Yang ketiga, bisa tambahkan elemen call to action di tengah-tengah video. Ajak penonton komentar atau follow di tengah, bukan di akhir, karena mungkin mereka tidak sadar akhir video itu sebenarnya awal lagi. Kemudian yang keempat, analisis data retention. Cek di YouTube Analytics, apakah retention melebihi 100%? Kalau iya, berarti looping kalian berhasil. Looping saja sebenarnya tidak cukup teman-teman untuk membuat view kita meledak. Kalian harus kombinasikan dengan efek yang viral. Gabungkan looping dengan tren audio yang sedang viral teman-teman ya. Kemudian gunakan hook 3 detik pertama yang kuat. Masukkan elemen yang bikin orang ingin share, misalnya lucu, mind-blowing, atau relatable. Kalau mau lebih ekstrim lagi, bikin looping yang bikin penonton bingung. Seperti video ilusi atau misteri yang sulit ditebak ujungnya. Ini bonus buat kalian yang nonton sampai di sini ya. Tips supaya looping bisa diterima algoritma, yang pertama, jangan bikin looping terlalu jelas. Karena penonton bisa merasa dibohongi. Durasi idealnya yaitu 12-18 detik. Pastikan kualitas video dan audio tetap bagus, karena retention tinggi percuma kalau penonton kabur karena visualnya jelek. Dan yang terakhir, pakai judul dan thumbnail yang memancing klik. Tapi isi videonya harus memuaskan ya. Nah, sekarang kalian udah tahu ya, trik rahasia bikin video looping di short. Kalau kalian terapkan ini dengan konsisten, video kalian nggak cuma dapat view tinggi, tapi juga dapat engagement dari subscriber baru. Ingat, kuncinya ada di perencanaan dari awal, transisi yang mulus, dan ide kreatif yang bikin orang nggak sadar video udah muter berkali-kali. Nah, di akhir video ini teman-teman saya akan coba berikan contoh looping ya teman-teman. Di video berikutnya, aku bakal bongkar teknik looping plus storytelling yang dipakai kreator jutaan follower di TikTok dan YouTube. Jadi, pastikan kalian subscribe channel ini. Aktifkan lonceng notifikasinya dan tulis di komentar kalau kalian mau aku bikin tutorial editing looping langsung di HP. Kamu kira mie instan cuma bisa dimasak biasa? Coba trik ini. Tambahkan telur, sedikit margarin, dan aduk saat panas. Rasanya jadi creamy banget. Begitu coba, kamu pasti nggak mau masak mie instan biasa lagi. Kamu kira mie instan cuma bisa dimasak biasa? Coba trik ini. Oke teman-teman, kita akan bertemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I got so much motherfucking design on right now.